sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, sebelumnya perkenalkan, nama saya Madania Solika. Saya berasal dari Universitas Airlangga. Di sini saya akan melakukan edukasi tentang kanker mata. Nah, sebelum saya mulai nih, gimana nih kabar Bapak Ibu sekalian? Baik. Alhamdulillah. Aduh, baik ya. Dan di sini udah pada sarapan belum ini? Kok kayaknya Bapak Ibu pada lemes-lemes sekali ini. Sudah. Oke, langsung aja ya. Sebelum saya mulai, ini saya akan bagikan leaflet. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyimaknya di sini. Nah, saya bagikan ya. Sebelum saya mulai, di sini ada yang udah tahu belum atau udah tahu belum tentang kanker mata? Belum. Oke, saya jelaskan ya. Nah, apa sih itu kanker mata? Kanker mata adalah penyakit tidak menular yang ditandai dengan pertumbuhan sel tidak normal atau terus-menerus dan tidak terkendali yang dapat merusak jaringan sekitarnya. Nah, serta dapat menjalar ke tempat yang lain atau dari asalnya disebut metasis. Sebenarnya ada yang tahu metasis itu apa? Gak ada ya? Ya, metasis itu sel kanker yang bisa ganas dapat berasal atau tumbuh dari setiap jenis sel di tubuh manusia. Lanjut. Nah, apa sih tanda dan gejala kanker mata itu? Bisa kita lihat di sini ada beberapa tanda dan gejalanya. Yang pertama ada terdapat bintik gelap pada iris mata. Nah, coba Bapak Ibu cek mata Bapak Ibu sekalian. Bisa dicek kalau ada tanda-tanda yang sama. Nah, yang kedua adalah gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan itu bisa banyak banget tuh, kayak ini terdapat apa ya? Seperti itu loh, selaput putih. Nah, itu bisa juga. Terus ada penyempitan lampu pandang. Ada yang udah tahu penyempitan lampu pandang itu apa? Tahu apa tuh? Nah, penyempitan lampu pandang itu yaitu kita sulit untuk melihat mata dengan bisa luasnya lampu pandang kita. Nah, terus ada benda yang dilihat seperti berterbangan atau garis-garis atau bintik-bintik. Itu biasanya kita lihat sekitar gitu kayak apa ya, kunang-kunang kayak apa ya, yaitu berterbangan itu. Terus ada lagi nih melihat kilatan cahaya, ada juling. Nah, sebenarnya juling ini juga bisa memacu kanker mata. Tapi nggak apa-apa, sepertinya juling ini tidak terlalu mempengaruhi. Nah, untuk selanjutnya ada salah satu mata menonjol pada permukaan mata, kelopak mata atau sekitar mata. Yang terakhir ada ukuran dan bentuk pupil yang berubah. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak sebelum saya lanjut? Nggak ada? Nanti bisa dipahami lagi di leaflet yang sudah saya bagikan ya. Lanjut, ada jenis kanker mata. Nah, kanker mata dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori dasar menurut lokasinya, yaitu antara lain kanker kelopak mata dan konjungtiva. Nah, kanker kelopak mata dan konjungtiva itu letaknya di mana? Ada yang tahu? Tahu di mana itu? Nah, dan saya akan tahu untuk letak kelopak mata di sini sama konjungtiva di sini ya, untuk ada matanya. Nah, yang kedua ada kanker intraokuler di bagian dalam mata, dan yang ekstra okuler itu di bagian luarnya. Terus juga ada juga kanker orbital. Lanjut, ada lagi nih penyebab kanker mata. Yang tadi kan gejala, nah sekarang penyebabnya. Bisa
bisa dilihat untuk yang pertama mutasi gen atau pengendalian pertumbuhan, yang kedua malformasi atau malformasi kongenital, yang ketiga kelainan metabolisme atau hormon, yang keempat penyakit vaskuler, yang kelima ada inflamasi intraokuler, yang keenam ada neoplasma atau dapat bisa ganas atau jinak. Jadi kanker itu bisa dibagi dua jenisnya, ada ganas dan ada yang jinak. Yang ketiga ada yang ketiga. Selanjutnya ada trauma. Ada yang tahu trauma itu seperti apa? Maksudnya yang dimaksud? Kelilipan. Enggak, kelilipan itu enggak termasuk. Kebentur benda. Kenapa? Bentur kayak. Nah, itu juga bisa. Jadi trauma di sini itu dapat diartikan kayak kita jatuh atau terbentur benda, dan itu di sekitar mata kita. Jadi efeknya itu ke mata, kayak mata juling itu bisa. Terus lanjut ke gaya hidup atau seperti merokok. Nah, merokok itu juga dapat menyebabkan kanker mata, diet, dan minum-minuman keras alkohol. Biasanya secara yang saya tahu tuh orang yang sering minum alkohol itu biasanya matanya itu kadang-kadang juling. Bisa-bisa ya, yang saya ketahui di target saya itu yaitu dia suka minum. Nah, setelah lama minum dan terus-menerus itu tiba-tiba matanya kadang juling, kadang enggak gitu. Nah, misalnya ada paparan sinar matahari atau UV. Dan yang terakhir ada infeksi virus. Infeksi virus itu banyak ya untuk efeknya ke mata. Lanjut. Nah, di sini kita ada cara mencegah terjadinya kanker mata. Yang pertama ada menghindari kebiasaan merokok. Untuk bapak itu ya, tolong rokoknya dikurangin gitu. Di sini bapaknya merokok apa enggak ini? Enggak, masa. Tapi nggak apa-apa ya Pak, alhamdulillah bapaknya nggak merokok. Sejak udah pasti bapaknya ini ngerokok dari mesti nggak merokok dari muda. Oh, betul Pak. Oh, nggak boleh sama istri. Berarti mudanya merokok di bawah situ. Oh enggak. Yang kedua ada konsumsi vitamin A, C, dan E. Nah, vitamin ini tuh bisa juga dari bentuk tablet bisa, bentuk cair juga bisa, ataupun dari sayur-sayuran juga bisa. Contohnya yang untuk vitamin A itu ada wortel, sayur-sayuran. Nah, untuk vitamin C ada jeruk, buah-buahan. Biasanya ada vitamin E. Ada yang tahu nggak ini vitamin E? Kenapa? Apa? Ayo vitamin apa Bu? Vitamin E? Dan kita lanjut. Yaitu mengkonsumsi teh hijau yang dapat dapat mencegahnya juga. Nah, di teh hijau ini tuh ternyata mengandung antioksidan yang paling potensial, di mana antioksidan ini tuh di dalam teh hijau dapat mencegah penyebaran dan pertumbuhan sel kanker dalam darah. Jadi kalau misal ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah sering mengkonsumsi teh hijau, alhamdulillah itu akan lebih baik dan dapat mencegahnya ibu ya. Lagian juga teh hijau harganya juga terjangkau. Terus lanjut untuk membatasi paparan sinar matahari secara intens. Jadi kalau misal nih bapak ibu keluar rumah, bisa banget bapak ibu ini memakai kacamata hitam untuk mengurangi cahaya masuk ke dalam kornea. Lanjut ada mencegah infeksi HIV yang merupakan faktor risiko pemicu limfoma intraokular. Dan yang terakhir ada melakukan pemeriksaan atau penyaringan screening bagi anak yang memiliki riwayat retinoblastoma pada keluarganya. Lanjut. Tuh, sudah habis ternyata. Kita lihat
Bapak Ibu nih, sebelum saya lanjut ke nonton video, bisa Bapak Ibu pahami dulu ini di leafletnya. Ya, lihat gambarannya ada. Jadi tadi juga di PPT ada pengertian juga, dan tandanya juga ada di sini. Ini saya lihatin foto-fotonya ini. Nah ini ada di mana ya? Ini yang salah satu mata terlihat menonjol. Ini kayak apa ya? Lontong gitu loh. Bengkak, lontong. Itu mungkin biasanya orang-orang pada nyepelein kayak ini pasti cuma lontong biasa gitu. Padahal itu bisa memicu kayak banyak resiko gitu, bisa nanti sempat memicu kebutaan, kanker, gitu-gitu, infeksi. Bisa juga ya penyakit mata gitu. Terus nih, nah yang juling ini pernah Bapak Ibu melihat mata juling? Mungkin orang-orang kita juga ada. Tuh Bapak Ibu, nggak bercanda. Nah ini mata merah atau iritasi. Mata merah atau iritasi ini biasanya di sclera. Skleranya ini warnanya ada merah kayak darahnya gitu. Tapi nggak darah juga, itu kayak mungkin karena dikunci virusnya masuk ke situ. Nah itu bisa diatasi dengan obat tetes mata. Kalau misal emang nggak apa ya, nggak menimbulkan efek membaik, ya lebih baik bisa ke dokter spesialis mata gitu di Polimata ya. Lanjut ini pengobatan. Pengobatan kanker mata akan ditentukan berdasarkan ukuran tumor dan apakah kanker telah menyebar ke bagian lain. Nah, rencana perawat mungkin termasuk yang pertamanya ada, bisa kita lihat pembedahan atau jenis operasi tergantung lokasi dan ukuran tumornya. Jadi nanti kita misal Bapak Ibu nih mau periksa ke Polimata, itu nanti kita disurvei dulu sama dokternya, lihat apakah lokasinya itu apa dan ukurannya bisa diangkat atau bisa diobati. Nah kalau bisa biasanya langsung dilakukan pembedahan. Yaitu jadi nanti langsung disuruh karantina. Untuk yang kedua ada radiasi atau radiasi dapat mempertahankan penglihatan. Pengobatan ini juga bisa pakai radiasi dan terapi laser. Nah sebelumnya ada yang tahu belum nih terapi laser kayak gimana? Belum. Nah terapi laser ini dipilih dapat terapi laser ini menurut saya yaitu kayak ada sama-sama sih kayak pembedahan gitu. Nah cuma itu diambil kornea yang besar gitu loh. Itu. Dan ini cukup mahal biayanya ya Ibu dan Bapak-bapak. Jadi sehari itu mahal. Jadi menjaga pola makan itu penting banget dalam mencegah kanker mata ini. Nah, selanjutnya mungkin kita akan melihat video ya, video tentang edukasi. Bentar, saya setelkan. Bisa disimak ya. Nanti setelah video ada pertanyaan ataupun tanya jawab dari saya maupun Bapak Ibu sekalian. Lalu apa saja jenis kanker? Yaitu 1. Benjolan. Kanker dapat muncul sebagai benjolan yang kadang tanpa rasa nyeri dan membesar seiring perjalanan penyakitnya dari waktu ke waktu. 2. Batuk atau sesak nafas. Batuk yang terus-menerus dan sesak nafas
disertai dengan gejala yang lain. Sedangkan untuk gejala dan tanda yang berhubungan dengan kanker darah dapat berupa anemia atau kekurangan sel darah yang terang, dengan gejala pucat pada telapak tangan dan bagian dalam kelopak mata dan mudah lelah. Selanjutnya, mudah terkena infeksi berulang, misalnya batuk pilek dan sering demam yang berkaitan dengan jumlah dan fungsi leukosit atau sel darah putih yang tidak normal. Yang terakhir adalah mudah mengalami perdarahan seperti lebam di kulit, mimisan, dan gusi berdarah karena menurunnya trombosit. Nah, jika muncul gejala-gejala tersebut, tidak perlu panik dan khawatir. Periksa saja ke dokter untuk mengetahui apa penyakitnya sebenarnya. Belum tentu kanker kok. Tahu tidak, kanker bisa dicegah loh dengan melakukan gaya hidup sehat melalui program jernih. C. Cek kesehatan secara berkala, meliputi berat badan, tinggi badan, telinga, kulit, pemeriksaan gigi dan mulut. Tujuannya untuk melihat apakah ada gigi yang bolong atau tidak dan kebersihan mulut. Karena di mulut itu banyak sekali kumannya. Serta tidak lupa nih, yang paling penting adalah kuku. Jangan sampai kuku kita kotor ya, nanti ada kumannya. Enyahkan asap rokok. Asap rokok ini mengganggu saluran nafas. Asap yang terhirup dapat mengurangi pertukaran oksigen ke dalam tubuh. Selain itu, juga dapat merusak sel-sel di tubuh, sehingga memungkinkan untuk sel-sel berubah menjadi sel kanker. R. Rajin beraktivitas fisik. Jangan lupa untuk olahraga ya. Dengan olahraga rutin, tubuh akan menghasilkan hormon-hormon yang membuat tubuh menjadi lebih relaks. Olahraga juga dapat meningkatkan imun tubuh serta menjaga tubuh agar tetap ideal. D. Diet seimbang. Dengan pola makan yang teratur serta komposisi makanan bergizi dan seimbang, keperluan tubuh akan bahan-bahan untuk mengganti sel tubuh menjadi terpenuhi, sehingga tidak mengalami stres dan sel-sel yang rusak terus tergantikan oleh sel-sel tubuh yang baru. Namun, jika tubuh kekurangan bahan-bahan untuk mengganti sel, maka dapat terjadi kesalahan dalam memproduksi sel-sel baru sehingga memungkinkan terbentuknya sel kanker. I. Istirahat cukup. Istirahat yang cukup dengan tidur 8 jam di malam hari. Kita sudah memberi waktu untuk tubuh kita memperbaiki sel-sel yang rusak dan mengurangi resiko terjadinya kanker dengan menyediakan waktu untuk tubuh membuang radikal bebas. K. Kelola stres. Dengan mengelola stres, tubuh hanya akan menghasilkan sedikit hormon-hormon stres yang dapat menurunkan daya tahan tubuh. Jangan lupa juga jalankan program patuh. Apa itu? P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Untuk adik-adik yang di sekolah, pemeriksaan rutin akan diadakan setiap 3 bulan sekali, serta tidak lupa dengan pemberian vaksin sebagai pencegahan penyakit. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Jika adik-adik merasa kurang sehat, jangan segan-segan untuk bercerita kepada ayah atau ibu. Nanti adik-adik akan diperiksa di puskesmas terdekat oleh dokter. Dan jangan lupa minum obat dengan teratur. T. Tetap diet sehat dengan gizi seimbang dan makanan. Adik-adik juga harus mengkonsumsi makanan tinggi serat. Hal ini mempercepat makanan berjalan melalui usus dan dapat memperlancar sistem pencernaan. Karena jika makanan berjalan lambat di usus, dapat mengganggu fungsi usus dan dapat menyebabkan penyakit. U. Upayakan aktivitas fisik rutin. Upayakan aktivitas fisik serta olahraga rutin minimal 2-3 kali seminggu selama 30-45 menit. H. Hindari rokok, alkohol, dan zat-zat karsinogenik lainnya. Yang paling penting adalah hindari rokok, karena zat-zat yang terkandung
tidak menerapkan gaya hidup sehat, maka akan memperbesar kemungkinan terjadinya kanker. Sekarang sudah paham ya teman-teman? Jangan lupa jaga kesehatan. Salam sehat. Materi edukasi dalam edukasi tentang kanker ini, Bapak Ibu sekalian tambah paham atau tambah bingung ini? Ayo, tambah paham ya pastinya. Ini mungkin di kelas ada bingung gitu? Nggak ada ya? Nah, jadi tadi programnya ada dua ya, cerdik sama kartu. Nah, udah paham kan apa itu dari cerdik sendiri dan kartu itu sendiri? Iya, sudah paham. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Sebelumnya nih ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau ditanya nggak ini? Atau nanti gantian saya yang ngasih pertanyaan? Ya, Ibu Ica, maju ke depan, bisa maju. Oh, di sini aja. Oke, coba. Ya, perkenalkan saya Mbak saya. Saya Mbak Ika Mustika Sari. Saya mau tanya nih Mbak, kan penyebabnya banyak ya. Saya mau tahu ya, kenapa kalau kan saya ini ya, nggak ada kacamata, saya minus ya. Nah, kalau nggak salah, saya tuh pernah dengar kalau misalnya ini aku besar, maksudnya ya tinggi banget itu bisa menyebabkan sampai mata jantung itu bisa menyebabkan ya. Saya mau penjelasannya, terima kasih. Oke, jadi Mbak Ica tadi tanya kalau misal minus seseorang itu terlalu besar, itu akan bisa menyebabkan mata jeli gitu ya? Apakah iya atau tidak? Apa iya atau tidak? Setahu saya itu mungkin bisa karena apa ya, terlalu tebal lensanya dan sering memakai lensa gitu loh. Jadi pas dicopot mungkin karena pusing ya. Dan sebenarnya kalau kita masa pusing itu mata kita juga bisa tiba-tiba juling, tapi enggak yang permanen. Soalnya ada juling yang permanen, ada juga juling yang hanya beberapa detik. Soalnya saya pernah melihat seseorang, itu ada seseorang yang saya lihat tiba-tiba loh kok matanya juling, terus saya lihat lagi ternyata kembali. Mungkin karena reaksi gitu. Jadi mungkin bisa dihindari mata juling itu kan Bapak Ibu sekalian sering ini melakukan relaksasi paku mata. Jadi bisa dibuka gitu. Itu mungkin bisa 5 menit aja sampai. Ya mungkin nggak 5 menit, mungkin ya sebentar saja, tapi mungkin tiap pagi gitu atau mau tidur. Soalnya tuh bisa memacu ini juga apa, relaksasi mata dan matanya juga apa ya, bisa matanya bisa sehat gitu. Terus ada lagi mau ditanya nggak nih? Saya mau tanya nih, saya bawain aja. Nah, biar saya mau tanya ke Mas Tuku, gejala dari mata juling tadi ya, mata juling, gejala dari kanker. Gejalanya yaitu mata jeli, mata merah, mata berair, mata bengkak. Kurang tepat. Itu mata merah, mata bengkak. Kan berarti tadi tidak ini ya, tidak menyimak. Tadi saya bilangnya gejala ya. Gejalanya yaitu mata kinting-kinting, terus pandangan kabur, ada
Bagus banget. Tepuk tangan dong buat Mas Putu. Oh iya, tadi tepuk tangan juga buat Mbak Ica ya. Iya, itu. Nah, terus udah pada coba belum ini? Udah. Nanti masih ada nih. Tadi aku mau tanya juga nih, infeksi virus bisa dari apa aja sih? Virus itu masuk ke dalam mata. Jadi mata kita bisa nih iritasi. Nah, iritasi itu bisa disebabkan dari apa aja nih Mbak Lastri? Debu, terus benda-benda asing masuk ke mata juga bisa. Nah, betul. Bisa juga dari bakteri atau cairan yang nggak sengaja masuk dan kita nggak merasa masuk ke mata gitu. Kita balik ya. Udah berapa menit? Sini kan tutup dulu kan. Nah, sebelum saya tutup edukasi kanker mata ini, bisa kita jargon sebentar, bisa ya. Nah, gini nih jargonnya. Kalau saya bilang mana matamu, nah ibu bapak sekalian bilang ini mataku, ini mataku. Mata sehat, Tuhan ya. Yang semangat dong, oke? Latihan dulu, oke? Gimana Mas Puput? Langsung. Oke. 1, 2, 3. Mana matamu? Ini mataku. Mata sehat, Tuhan. Keras semangat ini. Kita ulang 1 kali lagi. Mana matamu? Ini mataku. Ini mataku. Sehat, Tuhan. Oke, bagus. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktunya sebentar untuk menyimak edukasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Matamu, ini mataku, ini matamu, mata sehat, Tuhan. And it sounds like do 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 do.